mereka tidak benar-benar aman dengan 7 match poinnya. Yes, dan ingat mereka harus mendapatkan game kali ini karena kalau tidak Aura makin terpendam ke bawah. Dan mulai saja kita memasuki game yang kedua. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, got the lead of down. Game kedua yang akan menentukan nasib dari sang naga merah dan Valentina yang dibawakan oleh Yeskiel. Ini dia banyak pilihan sih Profesor KB. Dia bisa copy ke arah Ruby, dia bisa copy ke arah Netherrealm dari Faramis, bahkan Black Dragon Form pun bisa di copy. Wah kayaknya kalau buat sekarang Yawi? nggak bener-bener rekomen sih untuk Black Dragon Form. Tapi Yawi harus lebih berhati-hati walaupun dia hero healer. Tapi kalau ngomongin soal poke damage, lawan Baloyski dan Aboy di waktu yang bersamaan kayaknya bukan ide yang baik. Jadi harus jaga posisi terlebih dahulu karena belum ada hero badan kecuali Gugun di lini tengahnya. Ya, kalau ngomongin badan kali ini Aran juga masih butuh waktu. Dan untuk dari sisi Yesvillainer belum bisa memenangkan dengan pasti juga untung karena kita lihat udah ada pergerakan dengan adanya Yuzong ya Prof. Jadi kalah laningnya nggak parah banget. Iya, iya. Kalah landingnya enggak Kalau sih. itu tadi Paku kasusnya beda tuh. Karena kalau Paku itu ya double jab pas pasifnya lagi nyala, pas champ stance-nya udah bener-bener ready ya. Itu kacau sih, Viraga Armor langsung hilang sadadanya. Iya, dan bahkan dari emblem yang kita lihat by Game Max nih Profesor KB, ini mana masih ada satu botenasi memang untuk Cadera. Berhadapan dengan Kabuki yang bahkan dia bawain Master Assassin. Masih sama ya, Master Masih Assassin sama. juga seperti di game yang sebelumnya. Harus bener-bener mode ofensif di gold lane. Dan Ray sekarang yang sudah mulai berotasi pelan-pelan. Yan Hiskiel sempat dicek ya di posisi area rumputan ya, tapi 3 melawan 3 seperti di area bawah yang akankah memang akan dibuka dari salah satu tim inisiasinya. Sementara Aboy, Itu dia checking boost kalau nggak Ray lakukan tadi itu bisa Kumar ya. Masuk Kumar. rumput langsung kelar dan berbahaya banget apalagi dia harus menggunakan retributionnya untuk kabur itu nggak bakal wise banget ketika udah turtle yang akan muncul. Tapi setupnya udah terjadi. 3 orang di arah bottom, 3 orang dari Aura dan juga Gigfam sudah standby on position. Dan Baloyski sepertinya tahu kali ini Gugun dengan sangat sigap mencoba untuk mendapatkan sarpa bersama. Tapi lihat hantaman benda tumpul dari seorang Luke. Petrify Gaming telah dikeluarkan dan bahkan the power of retribution di tangan Ray berhasil didapatkan. Team fight pun masih kembali terjadi. Press forward untuk buat para pasukan dari tim Gigfam setengah darah. Mundur adalah sebuah opsi untuk para pasukan dari Gigfam karena kalau tidak mereka akan mendapatkan kerugian walaupun turtle sekalipun mereka dapatkan. ya dengan bantuan satu hard guard ya yang muncul dari Yawi, membuat tim fight pemain-pemain Aura lebih sustain dibandingkan dengan adanya satu Netherrealm yang sudah dipop up oleh Aboy tadi. Iya, adu heal juga terjadi di sana. Barats dan juga adanya Faramis. Makin lebih kuat lagi untuk tim fight jangka panjang. Dan membuat bagaimana keadaan dari Aura kali ini setidaknya 50-50 untuk tim fight di area turtle-nya. Tinggal gimana caranya untuk keep up dengan Netherrealm. Yeskiel cuma punya satu opsi ultimate yang bisa dibawakan. Sehingga opsi lainnya kayaknya bakal kita delete untuk sementara nih Momochan. Iya, sementara memang mau nggak mau dia bakal ngekominya ke arah Netherrealm Profesor KB. Iya, karena habis opsinya. Kalau misalkan Black Dragon Form, dia pun gak bakal bisa pegangin Yuzong. Yang ada, Yuzongnya bakal lebih bebas untuk mendapatkan Regen. Dengan setuju. adanya mungkin item pertama yang akan menuju ke Hunter Strike. Dengan adanya Fury Hammer seperti ini. Ya, timing dari hard guard Yawi juga menurut aku perlu diperhatikan nih. Nggak boleh sampai terlalu terburu-buru. Apalagi kalau di posisi Yeskiel, AM copy-nya nggak tersedia untuk arah Netherrealm. Ini bakal bahaya untuk Aura. Sementara pergerakan Gigfam masih cukup agresif menutup semua celah jungle atau bahkan pattern farming untuk Gugun sih. Oh sama-sama menggunakan retribution dengan hitungan yang sangat tepat kalau bisa aku bilang. Karena nanti mereka akan kembali lagi dan standby di arah pit turtle udah pada FL level untuk dari segi retributionnya. Kabuki sadar dia harus punya early power. Dia butuh item yang tidak terlalu mahal tapi juga punya engage damage yang cukup kuat. Ya, dia modal attack speed karena dia bawa Master Assassin juga kan. Dan dia Betul. punya trail, jadi aman untuk ngomongin soal damage. Tapi bedanya sama Cadera, lihat di menit yang sama bahkan dia sudah memiliki corruption sight. Iya, untuk sedikit memberikan efek slow juga ya tentunya ke arah dari orang Kabuki. Ini bakal rotasi atau team fight 5 lawan 4 nih. Soalnya kalau dilihat dari rotasinya Cadera, dia udah rotasi duluan. Dan Kabuki dia masih stay di bagian top Bisa lane. aja jadi 5 lawan 4 sih, karena mungkin Cak Dera akan lebih mementingkan gimana caranya dia dapetin fighting, satu fightingan gold. Baloyski, what are you doing Baloy? Tapi lihat akan coba dimakan kali ini dengan adanya satu benar ram yang terkopi oleh seorang Yeskiel. Tapi para pasukan dari tim Gigfam mereka tidak kenal kendor. Mereka masih mau memaksakan dan mereka masih terlalu kuat dengan darah yang maksimal. Baloyski
sedikit kepentok, but it's okay, no problem. Satu buah flicker ya yang cukup mahal, namun untungnya Baloyski tidak mudah untuk di-pick off oleh pemain-pemain dari Aura. Baloyski masih mau lebih, dan lihat for his time. Hilang wabak combo Cobra menuju ke arah pressure, tapi Ray bahkan yang terkena first spot. Baloyski menjadi korban kedua keganasan para pasukan dari tim Aura. Kapoke mengalihkan punch-nya, berhasil digocek oleh seorang Apoy. Sekalipun Apoy berhasil tergaruh, triple kill from Kapoke. Wow, menurut aku agak sedikit mengambil resiko sih Profesor KB yang dimana gak ada Netherrealm dan posisinya Cak Dera gak siap untuk teamfight. Ini tarik ulurnya berhasil sih dari Aura. Mereka menunggu momentum ini. Mereka menunggu bahwa nantinya Kabuki akan datang dengan eksekusi yang manis. Dan Lycan Punch barusan, 3 poin kill dari Kabuki. Membuka early potential yang sangat manis untuk Aura di game yang kedua. Ya. 4,5 poin lebih unggul dibandingkan Geek Farm, Momo-chan. Nih bahkan turtle keduanya berhasil untuk disecure oleh Aura tapi dia transfer welcome. Oke, tapi nampaknya Forest Dive dari Luke ini sedikit tertahan. Press forward-nya for nothing. Dan Ram akan coba untuk melindungi seorang Luke. Tapi lihat Lost Inside the Blood from Katera. Kali ini harus berhenti dengan adanya seorang kuku di depan sana. Bahkan Black Dragon transform untuk defensif separah itu untuk kali ini. Tapi combo lagi-lagi ya Heartguard dan juga yang kita tahu coverisasinya begitu baik ke arah Gugun Profesor KB. Ini ngebuat Gugunnya nggak mudah untuk ditumbangin. Ini early-nya Gugun dapat sih, soalnya dia bisa nge-cancel ke arah Cloud juga, dia bisa menghentikan bagaimana Luke juga. Dan sampai di minggu yang ke-9, Gugun masih menjadi player yang memainkan atau mengamankan Turtle dan Lord terbanyak. 62 Turtle dan 46 Lord hingga di minggu yang ke-9. Rookie of the Week yang paling langganan. Yes, paling langganan. Pernah menjadi player of the week. Mungkin ini udah bukan lagi rahasia umum. Kalau The Power of Retribution-nya sangat menggetarkan dan bahkan Aura. Sebelumnya juga kita tahu mereka punya fun. Punya salah satu player yang bertengger di Objective Power. Makanya ini Aura selalu menemukan bayi naga yang memiliki Potensi ya. potensi di dalam team fight objektif penting. Tapi berbeda dari game pertama Profesor KB yang dimana Kabuki di early-nya dia udah dapetin 3 poin kill. Dan bahkan Cak Dera pun tidak mau ketinggalan dari segi objektif. Kabuki bener-bener dikasih space yang banyak banget untuk di game kedua. Karena garda depan ini tebel banget. Ada Aran dan juga ada Gugun. Dan mungkin bedanya di posisi seperti ini, Cak Deranya tidak membawakan Purify. Jadi sekali dia jump in dengan Blazing Duet, banyak banget cancellation yang bisa terjadi di sana. 7. Dan Luke? Oke. Luke, gila, hampir saja tercabik-cabik dan lihat Kabuki. Sekalipun di sana Kabuki yang bakal terkena pressure masih ada Yawi. Masih standby dari Baloyski. Emma Pendeted Flicker berhasil menyelamatkan tampaknya Yeskiel. Belum sempat dengan adanya Netherrealm. Untuk kali ini mereka tercounter tanpa adanya Netherrealm. Tambah tapi Kabuki terperangkap di garis depan. Dia bisa terlalu sakit. Yawi mencari Kabuki. Mengamuk dari arah belakang. Terpasukan dari tim Kickpop. Mereka setidaknya melumpuhkan banyak tapi garis dari Kabuki berhasil mencabik-cabik para pasukan Kickpop terlalu sakit. Apoy mencoba untuk melakukan outplay terhadap Kabuki tapi masih belum cukup. Wah, itu terlalu sakit sih Profesor damage-nya. Dan bahkan ketika dengan satu buah Wolf Transformation, ini ngebuat pemain-pemain dari Aura yang awal mereka ketinggalan bahkan kehilangan 3 pemain itu bisa dibalesin oleh Kabuki. Lagi-lagi Heartguard yang menyelamatkan hidup dari Kabuki membuat dia lebih survive di area teamfight-nya. Thanks to Endless Battle juga tentunya ada Spell Fam dan Lifesteal, Hybrid Lifesteal yang dimiliki oleh Kabuki. Apalagi dengan true damage tambahannya. Dan ini akan membuat Cak Dera sekalipun sekali digaruk akan harus mundur dengan Battle Mirror Image. Dan Kabuki selesai dengan Malefic Roar. Buset ya udah ada Endless Battle juga untuk dari segi true damage-nya. Ya, main front to back juga bakal dijalanin sama Aura. Netherrealm-nya bakal dipecahin sama Empress's Wrath. Atau yang terburuk malah dipecahin sama Last Insanity-nya Aran. Tapi satu hal sih, Aboy nggak boleh muncul kali ini. Aboy nggak boleh muncul. Iya, Blazing setuju. Duet dari seorang Kadera menuju ke seorang Yeskiel dan trigger disiplin dari Yeskiel masih terlalu baik untuk menahan seluruh Netherrealm yang dimiliki. Banyak banget source skill yang telah dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka tim fight di arah Lord dengan tanpa adanya the power of I'm Offender. Terpakai menuju ke belakang. Kabuki menjadi pilihan utama. Damage-nya terlalu sakit. Dan langsung ada Netherrealm. Dan Ray di sini hampir saja ter-take down. The power of Retribution sangat dibutuhkan oleh para pasukan tim Geek Farm untuk mendapatkan ini. Dan Ray berhasil mengamankan Retribution. Meanwhile Kabuki mencabik-cabik siapapun yang ada di depan sana. Mencoba untuk sedikit bertahan Luke. Gak akan ada jalan untuk pulang. Wow, Geek Farm mereka berhasil untuk menahan pasukan dari Aura yang terlihat memang kuat banget di game kedua ini dengan satu Lord yang berhasil diamankan. Tapi
satu karena ini nggak adil Profesor KB. Iya, iya. Karena Rey-nya tumbang dan bahkan dua pemain tersisa lainnya juga hilang. Nggak ada jalur escape juga buat Geek Farm karena memang mereka bukan tipikal hero yang bisa tarik ulur tim fight-nya. Aura malah yang lebih kuat untuk tarik ulur tim fight karena ada Angela dari Yawi. Dan punya fleeting time juga, nggak cuma Flask of the Oasis. Tapi satu hal yang harus mereka ingat, Kabuki udah snowballing. Ini yang harus mereka benar-benar tahu gimana cara menghentikan sang serigala berbulu domba ini. Malah aku ngerasanya gimana caranya mereka I'm offended kembali keluar SQL. Trigger dengan adanya Angel di belakang sana mencoba untuk kabur ke belakang Kadera. Bersama dengan Pawlowski. Flick for defensif. Tidak bisa diselamatkan Pawlowski. Nampaknya bakal coba dilindungi oleh para pasukan dari tim Geek Farm lainnya. Apakah akan ada trigger T5? Dan ada ramp for defensif mau nggak mau dikeluarkan. Sosok dari seorang Luke hanya bisa menjadi zoning out. Karena badan kali di Profesor lihat. Dia terbang sebentar aja, darahnya udah seperempat. iya. Wow. Ini bakal berbahaya banget karena basic attack dari Kabuki juga sudah memiliki Malefic Roar. Jadi nggak heran kalau semua physical defense dari teman-teman Geek Farm pasti bakal rapuh semuanya, terkena physical penetration. Dan tidak melupakan bagaimana tadi Yehezkiel yang kayaknya mungkin ada sedikit gerakan, niatnya mau maju tadi mengcover Karagugun dengan NetherRealm. Tapi yang dia ambil adalah Black Dragon Form. Jadi dia nggak bakal bisa bertahan dengan lama, berbeda dengan Yuzong aslinya dan Kabuki selesai dengan Great Dragon Spear. Dia bakal menjadi Roger Chaser. Siapapun yang berada dalam keadaan 50% HP di bawah bakal dia hajar. Menurut aku sebenarnya trigger ke arah Hardguard itu bagus sih tadi Ranger Mas. Dengan maksain biar Hardguard-nya dipakai dulu. Tapi responnya Gugun loh Momo-chan, Nah. dia responnya cepet banget. Itu, Dia oh. paksa Retribution. Dan bahkan buat dari tim Geek Farm yang ketar-ketir kalau Baloynya nggak bisa pulang. Iya, iya. Dan aku ngerasanya karena mereka tahu Hardguard-nya di trigger, Aura mau paksain buat team fight tuh tadi. Dan sayangnya memang dari Geek Farm mereka nggak bisa culik siapapun karena lagi-lagi mereka melihat pergerakan yang cukup cepat, bahkan Aran pun siap untuk membackup tadi. Tersisa Cadera, satu-satunya winning condition dari Geek Farm dengan Wind of Nature yang seharusnya saat lagi akan di tangan dia. Karena dengan menghindari physical damage yang tinggi dari Kabuki, hanya itu satu-satunya cara Cadera mampu untuk bertahan. Atau bahkan menunggu dulu agar Blazing Duet-nya muncul setelah Yehezkiel keluar dengan IMU yang dia miliki dari NetherRealm. Karena dari tadi, Yehezkiel coba body take down, tapi Hardguard-nya ini benar-benar Hardguard defensif yang dalam keadaan ketika Geek Farm menukarkan dengan dua ultimate. Jadi seakan-akan Aura tinggal menunggu aja sih inisiasi yang bakal dibuka sama Geek Farm. Ini kita udah melihat mereka mencoba untuk melakukan Dancing Lord dengan adanya dua orang yang sudah kelihatan di posisi Pit Lord. Dan pakai para pasukan dari tim Geek Farm. Ada Kadera bermain dengan offside. Ingat damage harus diperhatikan Kukun. Sedikit demi sedikit dan jangan sampai poking damage yang bahkan membuat para pasukan dari tim Geek Farm yang hilang dengan apa swordnya. Dan yang megang landing jauhnya tentunya adalah Yawi di area bawah. So team fight 4 lawan 5 memang possible untuk Geek Farm, tapi Yawi tidak perlu show up. Dia cukup perlu dengan satu buah Hardguard yang timingnya pas banget untuk nge-cover Gugun atau mungkin Kabuki nantinya. Oke, langsung ada Plant Dragon Transform. Menuju ke arah backline, cukup jadi pilihan utama. Tapi lihat dengan adanya Echula dan ternyata Ray berhasil dengan adanya mundur. Pergerakan komando dari para pasukan tim Geek Farm. Mereka harus menyelamatkan diri mereka masing-masing karena kalau tidak ini akan menjadi load yang sia-sia. Again, mereka tidak akan ada luka untuk tim fight selanjutnya. Pawlowski, nowhere to run. Dan Naboy akan coba dimakan Kabuki. Godlike, serigala mengamuk Kabuki again and again. Tidak ada yang bisa menghentikan Kabuki. Bahkan Cadera aja itu nggak mampu untuk memberikan damage yang sama dengan Kabuki, Profesor KB. Ya karena nggak seimbang, snowballingnya juga berbeda. Dan kali ini Kabuki makin lebih berkuasa dengan 7 point kill, 6 assist. Lordnya akan sia-sia, ada Aran juga di sana dengan fire missile. Akan hilang seketika. Geek Farm, kalau game ini diulur lagi semakin lama game berjalan, Aura bakal makin lebih mengerikan. Karena bisa jadi next Lordnya itu nggak bakal dijadikan target. Tapi Ray-nya dulu yang di shutdown. Betul. Baru ketika nanti Ray-nya udah nggak ada lagi Thanos Welcome, nggak ada Retribution lagi, bakal jadi free Lord. Satu untuk Gugun. opsi yang menurut aku sangat oke ketika Dancing Lord nanti. Gimana caranya mereka tetap Dancing Lord tapi mainkan Ray aja di sana sama Baloyski. Tapi di sisi lainnya mereka tekuk Yawinya. Mereka pick off Yawinya Pick off dulu. Yawinya. Ya itu aku Main setuju banget 3-2 sih, tapi masalah utamanya karena Luke ini bukan tipikal hero yang bisa pegangin lane jauh. Ya makanya, jadi lane jauhnya biarkan Yawinya berpikir tidak ada orang di sana. Yap. Tapi nanti Kadera sama Luke yang harus makan.
Jangan dua-duanya biarin punya damage hardguard-nya muncul ketika memang tim fight besar dibuka Mereka dari cukup sisi dua, Gifam. mereka cukup dua Bang Ojan. Kenapa? Biarin Aboy standby sama Ray dan juga Baloiski di sana. Just in case gagal gameplaynya, ketika Ray dipaksa tim fight, masih ada jalan untuk pulang. Oke, Iya, winning betul, condition yang setuju. tersisa dari Geek Farm. Memakan Yawi di far lane atau lane jauh. Mencoba untuk memenangkan team fight dalam kuantitas. 2 lawan 1 di area bottom lane. Tapi kayaknya nggak dibiarkan begitu saja oleh Aura. Mereka mencoba untuk membaca makro play-nya. Mereka ingin memberikan pressure ke arah Geek Farm dan Bloodwings dari Yeskiel. Makin susah lagi untuk menangkap sosok Valentina di bagian mid lane. Apalagi Valentina punya double dash untuk escape ke belakang. Aboy nggak ada pasif ya. Dia tadi habis tumbang, jadi itu harus dihitung oleh para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka nggak boleh sembarangan. Dengan kondisi sampai saat ini mapnya masih terlalu gelap untuk mereka bisa melakukan manuver. Bahkan Yawi sekalipun belum muncul batang hidungnya di sana. Iya, gak ada yang show up, hanya Aran aja yang terlihat untuk melakukan clear di area mid. Tapi sama-sama menunggu. Karena kalau Geek Farm yang membuka tim fight-nya duluan, udah pasti posisi dari Aboy yang akan ngebuka dan Ram terlebih dahulu. Iya, Yeskiel yang udah mengcopy IMU ke arah Aboy tadi, dia masih bisa save setelah hardguard-nya dipakai. Dan sekarang Aran udah punya immortality. Team fight-nya akan jauh lebih kuat dari Aura. Wah ini Aura sih strong banget sih. Masalahnya gak ada yang bisa nangkap kabukinya. Gak ada benar-benar yang bisa ngelok instant kecuali memang Baloi bisa I'm offended ke sana. Tapi ini kalau Kabuki ke shutdown ini ngeri banget sih. Itu Ini dia. udah gak baik banget sih momennya. Aran? I'm offended ketika serang Aran. Lihat pecah begitu saja, mereka harus mundur, disengage. Mereka gak boleh terlalu terburu-buru untuk team fight. Mereka memang kehilangan Viraga, tapi bukan berarti mereka kehilangan immortalnya Aran. Ya karena masih ada immortality dan untuk Iya. ngumpulin baterai untuk X-Borg akan sangat mudah sekali. Mudah. Ketika monster jungle-nya masih hidup. ready. Tapi masalahnya sekarang Geek Farm mereka nggak terlalu memusingkan adanya landing jauh yang dipush sama Yaoi yang seperti tadi kita udah bahas Ranger Emas. Malah tetap akan dikasih begitu saja. Tim fight 5 lawan 5 sepertinya akan Wah, dihadapi sama Geek Farm. Ini nggak wise banget sih kalau mereka paksa tim fight 5 versus 5. Ini nggak wise karena Gugun masih terlalu kuat dan di pas sana Ray nggak akan cukup pertandingan lama dengan Masih berhasil dan terikan Yeskiel. Dipaksa ke arah belakang, fokus ke arah Kabuki. Ray-nya tumbang dan Kabuki segera to mount. Ray Nafnet tadi dikeluarkan, terbelakang tempat sana. Karena bisa menangkap Kabuki, Gugun chapter day for this time. Dia menangkap Kadera, dia menyelamatkan Kabuki. Dan Kadera udah nggak ada jalan untuk pulang. Wipe out. Ini bencana. Ini gak wise banget untuk Geek Farm dan wipe out pun terjadi. One straight post Israel. Wow, sepertinya kita akan dibawakan ke dalam ke game yang ketiga. Setelah wipeout untuk Aura yang dimana mereka berhasil memaksakan lagi. Tapi kali ini Aboy, Oh my god, Aura menolak 2-0. Game 3 Israel. Kabuki, lari Kabuki. Raul! Great Dragon Spear dan Roger membuat movement speed dan